Rasulullah menerima madu itu dengan senang hati dan berterima kasih kepada Nuaiman. Rasulullah kemudian membagikan madu itu kepada para sahabatnya, agar mereka semua bisa menikmati makanan kesukaannya itu. Namun, tiba-tiba penjual madu itu berteriak, dan mengatakan bahwa madu itu belum dibayar oleh Nuaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, Nuaiman, sahabat Rasulullah paling lucu, yang masuk surga sambil tertawa. Salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan sifat humorisnya adalah Nuaiman bin Amr bin Raf'ah. Dia adalah seorang yang cerdas, dan memiliki kemampuan untuk membuat lelucon yang menghibur Rasulullah dan para sahabat lainnya. Banyak kisah yang menceritakan tentang kejadian-kejadian lucu, yang melibatkan Nuaiman sahabat Rasulullah. Dikisahkan dari berbagai riwayat, inilah kisah Nuaiman sahabat Rasulullah yang disebut masuk surga sambil tertawa. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa rindu dengan Nuaiman, seorang sahabat yang selalu membuatnya tertawa dengan lelucon-leluconnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Nuaiman selama beberapa hari, dan bertanya kepada sahabat-sahabat lainnya tentang keadaannya. Mereka menjawab bahwa Nuaiman sedang menderita penyakit mata, yang membuatnya sulit untuk keluar rumah. Rasulullah segera berangkat untuk menjenguk sahabat kesayangannya itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah Nuaiman, beliau mendapati sahabat humoris itu sedang asyik menyantap kurma. Rasulullah tersenyum melihat pemandangan itu, dan mengucapkan salam kepada Nuaiman. Setelah melihat Nuaiman sedang menikmati kurma, Rasulullah penasaran dengan kondisi matanya yang sakit. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya dengan nada bersahabat. "Bolehkah kamu makan kurma sedangkan matamu sedang sakit?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman berkata ia makan dengan menggunakan matanya yang satu lagi. Rasulullah kemudian tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ingin menanyakan apakah sakit mata yang diderita Nuaiman mengganggu kegiatannya. Nuaiman mengatakan bahwa ia masih bisa menikmati kurma dengan mata yang lainnya. Nuaiman menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan penyakitnya mengurangi kegembiraannya. Nah sahabat kalbu, ada kisah lain saat pertemuan Rasulullah dan Nuaiman, ini kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka madu. Suatu ketika ada penjual madu, Nuaiman memanggil penjual madu tersebut dan bermaksud membeli madunya. Setelah menemui penjual madu, Nuaiman membawanya ke tempat Rasulullah yang sedang duduk bersama para sahabatnya. Nuaiman memberikan madu itu kepada Rasulullah dengan penuh hormat, dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuk beliau. Rasulullah menerima madu itu dengan senang hati dan berterima kasih kepada Nuaiman. Rasulullah kemudian membagikan madu itu kepada para sahabatnya, agar mereka semua bisa menikmati makanan kesukaannya itu. Namun, tiba-tiba penjual madu itu berteriak, dan mengatakan bahwa madu itu belum dibayar oleh Nuaiman. Rasulullah terkejut mendengar hal itu, dan memanggil Nuaiman untuk menanyakan kebenarannya. Rasulullah bertanya kepada Nuaiman apa maksudnya memberikan hadiah madu yang belum dibayar kepada beliau. Rasulullah ingin mengetahui alasan di balik perbuatan Nuaiman yang aneh itu. "Saya ingin berbuat baik kepada Rasul, namun tidak memiliki harta apa-apa, maka cukuplah saya menjadi perantara membawa penjual madu kepada Rasulullah," kata Nuaiman polos. Setelah mendengar penjelasan Nuaiman, Rasulullah tersenyum dan menanggapi dengan bijak. Rasulullah membayar madu itu kepada penjual madu dengan harga yang pantas. Rasulullah tidak merasa tersinggung atau marah dengan kelakuan Nuaiman yang jenaka itu. Rasulullah mengerti bahwa Nuaiman hanya ingin membuat beliau dan para sahabatnya bahagia dengan lelucon-leluconnya. Sahabat kalbu yang beriman. Selanjutnya ada riwayat lain yang mengisahkan Rasulullah dengan Nuaiman. Ini kisahnya. Suatu hari, ada seorang tamu yang datang mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di dalam masjid. Tamu tersebut membawa unta yang ia naiki sebagai kendaraan. Ia pun mengikat unta tersebut di halaman masjid. Unta itu tampak sehat, gemuk, dan masih muda. Di dalam masjid, beberapa sahabat sedang merasa lapar dan ingin menyantap daging unta.
Mereka pun berbisik-bisik dan menyampaikan keinginan mereka kepada Nuaiman, seorang sahabat yang dikenal sebagai orang yang suka bercanda. "Aku tidak memiliki daging unta wahai sahabat, itu ada unta di halaman. Beranikah kamu memotongnya, lalu kita makan bersama daging tersebut?" "Uang ganti rugi biar Rasulullah yang bayar," ujar salah satu sahabat. Tanpa ragu, Nuaiman pun mengiyakan permintaan para sahabat, dan segera menuju ke halaman masjid. Di sana, ia menemukan unta yang diikat oleh tamu tersebut. Dengan cepat, ia menyembelih unta itu di halaman masjid. Tak lama kemudian, pemilik unta keluar dari masjid, dan mendapati unta kesayangannya telah disembelih. Ia pun langsung berteriak histeris. Suara tangisannya menggema di sekitar masjid dan membuat Rasulullah terkejut. Rasulullah pun segera keluar dari masjid, dan melihat apa yang terjadi. Ia pun bertanya kepada para sahabat dengan suara keras, "Siapa yang telah menyembelih unta tamu ini?" Para sahabat pun segera mengaku bahwa yang bertanggung jawab atas peristiwa itu adalah Nuaiman. Mereka mengatakan bahwa Nuaiman telah melarikan diri dari masjid setelah berhasil menyembelih unta tamu tersebut. Rasulullah pun bergegas mencari Nuaiman untuk menegurnya. Ia pun akhirnya menemukan Nuaiman di sebuah tempat yang tersembunyi dan penuh debu. "Mengapa kamu melakukan hal ini, Nuaiman?" tanya Rasulullah. Nuaiman menjawab, "Jika orang-orang yang menunjukkan tempat ia bersembunyilah yang menyuruhnya melakukan hal itu." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah membuang debu yang ada di wajah Nuaiman sembari tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa kasihan kepada tamu tersebut, dan segera membayar ganti rugi seharga unta yang telah disembelih oleh Nuaiman. Nuaiman adalah seorang sahabat yang dikenal sebagai orang yang suka bergurau dan membuat lelucon. Gurauannya sering membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tertawa dan gembira. Nuaiman bin Amr bin Raf'ah adalah seorang sahabat yang berasal dari Madinah. Ia memiliki garis keturunan dari kaum Ansyar, salah satu kelompok pendukung Rasulullah di Madinah. Ia berasal dari suku Bani Nazar. Nuaiman bin Amr bin Raf'ah juga termasuk dalam barisan pejuang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lainnya. Ia ikut serta dalam Perang Badar, perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Nuaiman yang suka melucu terkenal sebagai sahabat yang suka bergurau sehingga Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena dia suka membuatku tertawa," kata Rasulullah. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang tidak kaku, tetapi fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Ia juga mengenal cara bergurau yang benar, yaitu yang tidak menyakiti, menipu, atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kisah dari Nuaiman, sahabat Nabi yang selalu membuat Rasulullah tertawa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.